Ditambahin. Ditambahin, Pak. Ini bisa kami simpan air ini dalam jerigen, kemudian embernya bisa kami gunakan lagi. Dan ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi, ini kemarin kami sedang belanja ke pasar ya, beli berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Dan kebetulan kami juga melewati pasar buah. Nah, di situ kami melihat banyak sekali buah-buahan yang kualitasnya kurang bagus ya. Mungkin itu karena sudah lama ya tidak terjual, jadi agak kurang bagus. Meski terkadang juga di dalamnya atau daging buahnya itu masih bagus, tapi karena mungkin kulitnya itu sudah agak kurang bagus ya, jadi banyak yang tidak laku ya. Dan ujung-ujungnya oleh penjual tentu saja buah-buahan yang tidak laku tadi pasti akan terbuang ya, akan terbuang begitu saja. Nah, daripada buah-buahnya tadi terbuang ya, hitung-hitung kami membeli buah-buah yang kualitasnya kurang bagus tadi dengan harga yang lebih murah. Nah, kami pilih-pilih ya. Kemudian bukan untuk dikonsumsi, melainkan buah-buah tadi yang kualitasnya kurang bagus akan kami buat pupuk untuk tanaman ya. Di sini kami memberi beberapa jenis buah ya untuk kami buat pupuk ya. Meski sudah tidak layak dikonsumsi, tentu saja buah-buah tadi ya, karena belum terlalu busuk, kandungan vitamin yang ada di dalam buah tadi masih bagus untuk tanaman ya. Jadi kami manfaatkan saja. Di sini banyak sekali buah-buah yang bisa kita beli ya. Ada pepaya, ada pisang, kemudian apel, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, tentu teman-teman sudah tahu ya kalau pisang itu banyak sekali kaliumnya, sehingga banyak sekali manfaatnya untuk tanaman. Nah, lalu bagaimana cara kami membuat pupuk organik dari buah-buahan tadi? Berikut ini kami sajikan bagaimana cara membuatnya. Karena buahnya itu yang kami beli terlalu banyak, jadi kami membuatnya menjadi beberapa tempat ya. Dan untuk buah pisangnya sendiri ini karena banyak juga, jadi kami khusus buat pupuk organik cair dari pisang saja ya. Caranya cukup mudah. Kita haluskan pisangnya, buah pisangnya beserta kulitnya ya. Bisa di blender, bisa dipotong kecil-kecil, atau bisa dilumatkan. Ini saya lumatkan dulu ya. Ya, melumatnya dengan cara yang mudah saja ya. Seperti ini, kita masukkan dalam kantong plastik. Alhasil jadinya seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan air ya secukupnya sesuai dengan wadah yang kita gunakan. Kalau bisa jangan sampai penuh ya. Harus ada ruang karena di sini nanti akan mengeluarkan gas pada proses fermentasi. Jadi untuk menghindari ini ya, menggelembung tempatnya. Ini. Kemudian saya tambahkan E4 kurang lebih 100 ml dan juga molase. Molasenya juga saya tambahkan kurang lebih 100 ml juga. Kita aduk semuanya. Oh ya, dan kebetulan ini dalam waktu yang sama, ini karena kami juga memelihara ikan lele, itu lelenya ada yang mati 1 ekor. Jadi sekalian saja akan saya campurkan dalam pupuk organik cair pisang ini ya. Berbagai macam jenis ikan seperti ini yang
kita buat pot ini bisa memperbesar buah ya, jadi memperbaiki kualitas buah. Apalagi kalau ditambah dengan tadi ya pupuk organik cair dari yang kita buat dari pisang tadi, pasti tanamannya akan lebih subur. Kemudian setelah kita aduk semuanya, kita tutup rapat, kita fermentasi kurang lebih 15 hari. Nah, untuk buah-buah yang lain ya, karena buahnya yang lain itu tidak terlalu banyak, jadi kami jadikan satu ya. Di sini ada berbagai macam jenis buah-buahan yang sudah kurang bagus seperti apel, pir, kemudian buah naga, jambu, dan masih banyak lagi. Kita potong kecil-kecil ya. Kemudian kita larutkan dalam air campuran E4 dan molase dengan ukuran yang sama ya, seperti tadi saat kami membuat pupuk organik cair pisangnya ya. Kemudian kita tutup juga, kita fermentasi juga dalam waktu 15 hari. Jadi ini bedanya cuman bahan dasarnya saja ya, kalau tadi pisang saja sama leleh, kalau ini berbagai macam jenis buah-buahan. Nah teman-teman, ini yang sudah jadi setelah 15 hari, kita buka ya. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian sebelum kita aplikasikan, ini akan saya saring dulu ya. Saya menyaringnya pakai karung seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan kain ataupun penyaring lainnya juga tidak apa-apa ya. Kemudian airnya ini akan saya simpan, dan yang akan saya gunakan adalah yang bagian ampasnya dulu ya, berarti yang di dalam kantong ini. Nah ini saya tambahkan air ya, apanya tadi saya tambahkan air, kemudian akan saya siramkan pada tanaman yang ada di kebun Taman Inspirasi. Kalau teman-teman mau menyiramkan pupuk organik cair ini, dosisnya bisa kita gunakan 10 ml, kita campurkan atau kita larutkan dalam 1 liter air. Dan kita siramkan pada tanaman kurang lebih 7-10 hari sekali. Nah, pupuk organik cair dari buah-buahan ini bagus untuk menambah kesuburan tanaman ya, kemudian menambah cita rasa buah menjadi lebih manis dan buahnya lebih bagus ya, kualitas buahnya lebih bagus, warnanya, kemudian bentuknya seperti itu. Kemudian mempercepat juga pembungaan dan pembuahan ya. Kemudian bunganya juga lebih banyak ya. Dengan bunga yang lebih banyak, insya Allah akan menghasilkan buah yang banyak pula. Dan selain untuk buah-buahan, pupuk organik cair ini juga bisa kita gunakan untuk berbagai macam jenis tanaman ya, baik itu sayuran ataupun tanaman hias bunga-bungaan seperti itu, dan juga tanaman palawija juga bisa ya.
Dan ampasnya tadi ya, buah-buahan dari pok tadi ini jangan dibuang begitu saja. Kita bisa memanfaatkannya dengan menaburkannya di media tanam sekitar tanaman kita sehingga bisa menambah kesuburan tanaman. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, bagaimana cara kita memanfaatkan buah-buahan yang sudah kurang bagus ya, daripada busuk dan dibuang begitu saja. Lebih baik kita manfaatkan untuk menambah kesuburan tanaman ya, agar lebih bermanfaat lagi. Nah, semoga sajian tadi bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video yang kurang berkenan di hati rekan sekalian, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.